Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi sama aku David dari CryptoFems dan di video kali ini kita akan membahas terkait abstrak blockchain. Blockchain pertama yang dirancang khusus buat orang biasa dan bukan cuma buat para ahli kripto. Ini L2 di atas Ethereum dan udah banyak apps di ekosistemnya udah sampai 100 dan juga beberapa orang udah on board di 2025 dengan menggunakan teknologi ZK Rollup. Nah, kita pengenalan dulu sama abstract chain. Analoginya, bayangin teman-teman lagi belanja di Tokopedia dan kalian nggak perlu tahu cara kerja server mereka, infrastruktur database-nya, atau protokol HTTP-nya. Kalian tinggal buka app, klik beli, selesai. Itu filosofi dari abstrak di mana blockchain-nya ada di belakang layar dan pengalaman usernya sesimpel buka Gojek. Ini layer 2 di atas Ethereum dan abstrak sendiri bukan blockchain sendiri dari nol menggunakan teknologi ZK Rollup teknologi. Artinya ribuan transaksi diproses bareng dan dipadatkan jadi satu bukti kecil yang dikirim ke Ethereum aman tapi efisien. Kemudian consumer first, yaitu blockchain lain dibangun untuk developer, abstrak dibangun untuk pengguna biasa. Daftarnya bisa pakai email, bayar tanpa gas fee rumit, dan recovery wallet seperti lupa password biasa. Kemudian ada kultur ekonomi di mana fokus sama aplikasi sehari-hari kayak main game, sosial media, on-chain, NFT, sama prediction market. Bukan cuma DeFi yang susah dipahami. Dan Abstract Global Wallet ini adalah inovasi terbesar dari Abstract di mana bisa bikin wallet cuman pakai email dan social login. Ini menggabungkan Web2 banget ya, teman. Nggak perlu seed phrase 12 kata yang bikin orang stres. Walaupun sebetulnya aku lebih prefer 12 ya, karena rasanya lebih safe kalau kamu bisa menyimpan sesuatu dengan lebih kompleks. Bahkan ini cuman Face ID, Touch ID, kalian udah bisa masuk dan onboard ke Abstract Global Wallet. Menjadinya salah satu smart contract account paling banyak dipakai di dunia. Kemudian gimana cara kerja dari abstrak? Kalau Bitcoin itu layer 0, blockchain paling aman tapi paling lambat dan mahal, 7 transaksi per detik. Kemudian dibangun di atas Ethereum dengan layer 1, pondasi buat smart contract cuman lebih fleksibel tapi masih bisa mahal saat ramai. Kecuali nanti kalau udah upgrade-nya selesai ya, yang Amsterdam dan upgrade lainnya. Kemudian abstrak adalah layer 2, yaitu ratusan transaksi per detik, biaya cuma seribuan rupiah, dan keamanan tetap dari Ethereum menggunakan teknologi ZK Rollup. Kemudian, membangun apps kayak games, NFT, social platform, semuanya running di abstrak. Nah, ini inovasi kunci, yaitu yang tadi aku bilang daftar pakai email, kemudian ada Paymasters, jadi gas fee dibayarin aplikasinya. Nah, ini buat teman-teman kadang kita tuh lupa buat bayar gas fee, jadi kita nggak nyediain duit sama sekali di wallet. Dan itu banyak terjadi di para pemula, teman-teman. Padahal kita misalnya transaksi nih menggunakan Solana, kita tuh harus nyisain 0,001 Sol buat transaksinya bisa lancar dan kita bisa menjual ataupun transfer, withdraw, dan lain-lain. Nah, sedangkan di abstrak ini unik teman-teman. Developer bisa setup paymaster di mana aplikasinya yang bayar gas fee untuk user. Jadi kayak parkir gratis di mall dan mallnya sendiri yang nanggung biaya infrastrukturnya. Kemudian ZK Rollup udah aku bahas. Kemudian ada XP system. Jadi ini kayak main game bener teman-teman. Dimana kita bisa dapat reward point dari main game, dari berinteraksi dengan sosial medianya abstrak. Dan semakin banyak XP yang dikumpulkan, teman-teman bisa mendapatkan reward. Kemudian panoramic governance, ini komunitas yang punya suara. Jadi modelnya kayak governance, cuman dan developer sama-sama dapat bagian dari aktivitas jaringan. Jadi bukan cuma investor besar yang diuntungkan. Nah, perbandingan abstrak versus blockchain lainnya. Nah, banyak blockchain yang mengklaim untuk semua orang, tapi apa yang beneran bikin abstrak ini beda? Nah, kita langsung fokus ke abstrak aja. Abstrak ini biaya transaksi murah dan bahkan bisa gratis, kecepatannya ratusan TPS. Ini yang paling unik, setup cuman butuh email, kayak teman-teman daftar Instagram, daftar Facebook, kemudian keamanannya menggunakan Ethereum. Target user itu orang biasa. Jadi kayak orang yang masih belum ngerti kripto, orang-orang Web2 yang ya cuman pengen ngerti kripto tapi gak ngerti-ngerti banget, bisa daftar pakai email bahkan. Nah, fokus ekosistem, kemudian dia fokus di gaming, sosial, dan kultur, kemudian gas fee-nya bisa disponsori sama app-nya, jadi app-nya yang bayarin gas fee kalian. Jadi yang penting kalian login dulu aja, kalian mencoba fiturnya, harapan mereka. Nah, EVM compatible, iya, karena dia menggunakan ZK EVM.
Intinya gini, Ethereum itu kayak jalan tol Jakarta, aman, besar tapi macet dan mahal. Solana kayak jalan bypass luar kota, cepet tapi agak jauh dari pusat. Dan Base itu jalur alternatif yang dibuat Coinbase. Sedangkan Abstract ini dia membangun Gojeknya blockchain. Jadi kalian tinggal duduk, semua urusan teknis dan yang sulit-sulit udah ditanganin di belakang layar. Ini fitur unggulannya yaitu tadi pakai email, gasless transaction, bayangin gak ada gas fee teman, ditanggung sama app-nya, gila juga. Kemudian ada gaming first ecosystem, kemudian menggunakan ZK security, dan ini yang udah aku bahas. Koneksi penting antara Abstract dan Pengu. Ini merupakan satu keluarga besar. Dan kenapa Pengu nyambung ke Abstract? Karena Abstract dibangun oleh Iglo Inc. Perusahaan yang sama yang menciptakan koleksi NFT Pagi Penguin. Salah satu NFT yang paling viral, kalau teman-teman sering lihat Pengu, nah itu dia. Bahkan punya meme coinnya sendiri yang bernama Pengu. Dan bukan kebetulan ini adalah strategi besar build komunitas yang kuat dulu lewat NFT yang lovable kayak Pagi Penguin dan bangun infrastruktur blockchainnya sendiri. Nah, kurang lebih gini alurnya dulu 2021 Pagi Penguin lahir. Nah, Lucanets ini yang mengambil alih Pagi Penguin. Kemudian 2024 Pengu token diluncurkan dan 2025 Januari Abstract Mainnet resmi launch dan 2025 hingga kini Abstract menjadi rumah bagi Pagi World. Ini adalah salah satu game, kemudian ada Pengu NFT ecosystem, ada banyak ini NFT-nya sekarang ya. Gak cuma Pengu aja, ada Lil Pagi dan lain. Nah, analoginya bayangin kayak Sanrio, perusahaan Jepang yang bikin Hello Kitty, mereka mulai dari karakter lucu tiba-tiba expand bikin theme park, merchandise, film, bahkan hotel. Pagi Penguin juga melakukan hal yang sama di Web3 dengan mulai karakter penguin lucu dan akhirnya bikin blockchain-nya sendiri. Ini juga buat teman-teman, ini ada quiz buat kalian, jika kalian apakah udah bener-bener paham sama abstrak blockchain ini. Nah, tapi kalau transfer abstrak ini nggak bisa langsung dari checks langsung ke abstrak ya, setauku ya. Nggak tahu kalau sekarang udah bisa. Kalau dulu belum bisa teman-teman, jadi harus transfer dulu misalnya ke Base, kemudian di Bridge. Dan mungkin itu dulu, kecuali mungkin bisa deposit langsung ya, dengan membeli ETH-nya melalui walletnya abstrak tadi. Nah, sekian dulu dari aku. Semua ini bukan saran investasi, bukan ajakan membeli atau menjual. Di sini aku hanya sharing terkait pengalamanku berkelana di kripto. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.